Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih di ruang studio Belitung Televisi Berita. Kita ketahui bersama bahwasannya telah bergulir dalam tahapan sekarang sidang ketiga yang merupakan sidang saksi dalam perkara yaitu Depriandi alias Gudep dan Leo Sumarna alias Leo yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Junto sebagaimana telah diubah ditambah terakhir dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Nah, sejauh ini pada pagi hari ini telah hadir yaitu Bapak Wandi Esa yang merupakan kuasa hukum daripada Depriandi alias Gudep. Kasus ini cukup menghebohkan, menyita pandangan kalangan masyarakat Kabupaten Belitung, yang mana dalam kasus tersebut dari pihak polisian hanya meletakkan tersangka hanya pada Depriandi alias Gudep. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait perihal ini, kita akan minta penjelasan konfirmasi terkait masalah ini kepada kuasa hukumnya Bapak Wandi Esa. Sebelumnya kita akan sapa Bapak Wandi Esa. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Pak, terkait kasus Depriandi alias Gudep ini sejauh ini seperti apa, Pak? Nah, ya alhamdulillah hari ini dalam perkara Leo dan Depri ini sudah memasuki sidang yang ketiga, yaitu pada hari kemarin gitu kan, sidang di tanggal 13 yaitu agendanya pemeriksaan saksi gitu kan. Nah, di situ dari pihak jaksa telah menghadirkan 8 orang saksi, yang mana diantaranya adalah saksi yang dihadirkan adalah kelompok ketua KTH yaitu Rama gitu kan, Andri Ginting dari perusahaan Yudi, dalam hal ini Firdaus Jaka dan Sugiarto Imam dan Zunardi. Nah, di dalam persidangan sudah terbuka dan jelas dalam hal ini bahwa benar-benar mereka ini dizolimi ataupun ditumbalkan. Bagi saya, pendapat hukum saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa pihak kepolisian dalam hal ini luar biasa. Ada apa di pihak kepolisian dalam hanya menetapkan 2 orang tersangka itu? Nah, di sini juga Rahma sebagai ketua kelompok KTH tidak mengakui segala perbuatan hukum yang telah dilakui dalam hal ini. Maka sudah barang tentu segala kesaksian yang disampaikan di depan majelis yang dihadiri banyak pihak di dalam persidangan itu dibantahlah oleh kedua klien saya yang saat ini menjadi terdakwa di dalam perkara ini, gitu. Seperti itu, Pak ya? Seperti itu. Nah, ini telah bergulir 3 kali, Pak ya, persidangan dalam tahapan menghadirkan saksi-saksi. Ya. Nah, ini harapan dari kuasa hukum sendiri terkait permasalahan ini seperti apa sih? Saya berharap dengan bantuan, dengan petunjuk-petunjuk yang telah ada, bahkan dalam hal ini sebelum perkara ini dilimpahkan menjadi P21 kejaksaan, pihak kejaksaan telah memberi petunjuk-petunjuk agar supaya pihak kepolisian melengkapi atau menambahkan dalam perkara agar supaya jangan cuma 2 orang menjadikan tersangka dalam hal ini. Yang 5-5-nya mana gitu kan, terkait perkara TBS sawit ini. Terus 480-nya penadahnya mana? Sedangkan perkara ini sudah ditentukan nominal TBS-nya lebih kurang 5 ton dan sudah terjual gitu, dengan nilai lebih kurang 14 juta. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh menimbang, siapa yang menyuruh menjual, dan uangnya dikemanakan?
masuk kas negara kah atau kemana ke uang tersebut yang sampai saat ini kedua tersangka ini tidak melihat, tidak mengetahui transaksi itu. Kita kan tahu barang ini, bahwa barang ini ditemukan belum keadaan dijual, belum keadaan ditimbang. Pertanyaannya, siapa yang menyuruhnya? Itu perlu yang perlu kita tegaskan dalam hal ini. Nah, sejauh ini Pak, yang menjual barang tersebut siapa sebenarnya? Barang bukti tersebut. Semua pihak menutupi dalam hal ini. Menutupi Pak ya? Menutupi dalam hal ini. Yang pasti dua klien saya tidak pernah menjual barang itu. Nah, kemudian barang yang dihadirkan sebagai barang bukti itu apa? Sejauh ini TBS-nya kan nggak ada lagi. Nah, apa nama lagi? Cuma ada BB-nya mobil gitu kan, BB mobil dan alat-alat dipergunakan untuk mengangkut, memindahkan barang TBS itu dari lokasi ke atas mobil gitu. Nah, ketika di pokok permasalahan perambahan hutan, angkutan merupakan sarana apa? Iya. Nah, kemudian alat bukti barang yang dirambah atau barang yang dipindahkan itu apa? Ya TBS menurut kan hanya TBS buah sawit. TBS buah sawit. TBS itu ada? Ya, ada TBS buah sawit itu di situ kan. Yang mana TBS ini bukanlah apa suatu hal yang mana pada aslinya kita tahu bahwa ada kelalaian pihak pemerintah dalam hal ini, pihak kehutanan dalam hal ini. Karena itu sudah tahu nih, barang itulah XPT AMA yang seharusnya kan, yang seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap bekas yang dikelola oleh PT AMA tersebut. Nah, apabila terjadi pembiaran, berarti pemerintah kehutanan menjebak masyarakat dalam hal ini gitu. Untuk terpancing melakukan pelanggaran hukum ya Pak ya? Iya. Pemanfaatan daripada lahan eks tambang tersebut. Ya, ini kan jelas mereka dituduhkan merusak, merambah hutan. Pertanyaan saya, hutan yang mana yang dirusak oleh mereka? Betul. Nggak ada lagi hutan di situ. Tidak ada, hanya perkebunan. Hanya perkebunan, dan itu perkebunan yang sudah ditinggalkan. Nah, ini dalam kacamata kuasa hukum sendiri, ini yang layak ada sesuai petunjuk juga dari kejaksaan, yang layak untuk dijadikan tersangka siapa-siapa Pak? Yang pasti si Rama gitu. Rama ini dalam keterkaitan apa? Layak untuk menjadi karena tersangka. Dia bertanggung jawab, karena ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia mengelola lahan seluas 5,7 hektar. Artinya di situ dugaan dia sudah mengelola lahan itu, dan ada pernyataan yang dibikin, yang diajukan bersama kerjasama dengan PT Agro itu sampai ke kementerian. Seperti itu Pak ya? Iya. Jadi berarti untuk nama lengkapnya gimana? Rama Gilang Ramadan. Oh, Gilang Ramadan alias Rama ini, jadi menurut kuasa hukum ini patut untuk dijadikan tersangka. Selain itu siapa lagi Pak? Selain sopir kenetnya si Yudi yang telah membantu memindahkan barang dalam hal ini. Oke. Terus selain itu si Pak, Jaka pemilik DO. siapa? Pemilik DO. Siapa itu Pak? Kalau nggak salah si Jaka gitu. Jaka. Ya. Oh, jadi peran Jaka ini apa di dalam terkait kasus ini Pak? Peran Jaka sih kemarin dia bilang menerima barang nih. Menerima barang Dan membayar menggunakan DO, kerjasama DO dengan si, kalau nggak salah si Yudi, kalau nggak salah gitu. Yudi. Dengan Yudi yang kerjasama, yang mereka ada SP-nya. Seharusnya Jaka kan harus mempunyai perusahaan sendiri nih. Ngapain dia harus beli barang misal lempar ke orang lain gitu, dia punya DO sendiri. Dan kemudian si Jaka tersebut turut menikmati itu Pak ya? Artinya dia menerima barang yang dianggap ilegal. Oh, dia menerima. Oh, ya menerima. Nah, kenapa di dalam hal ini tidak dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian? Ada apa gitu kan? Oke, baik. Selain itu Pak, selain Jaka, Rama dan apa lagi? Nah, di sini juga ada pihak dari pihak perusahaan yang bekerja sama dalam ini, yaitu saudara Pak Ginting. Yang jelas Pak Ginting ini mengaku bahwa dari kementerian belum ada kesepakatan untuk pembayaran apalah dan sebagainya, karena itu belum diresmikan. Betul. Karena belum keluar dari kementerian untuk pengajuan itu. Boleh dilakukan pengelolaan atau tidak. Tapi yang faktanya dijelas di lapangan bahwa dalam hal ini klien saya telah menyetor berbentuk uang gitu kan, dengan bukti faktanya yaitu seperti pembayaran PNBP gitu kan. Jadi berarti garis besarnya si Kudep ini alias Depriandi ini sudah sempat melakukan pembayaran Sudah. PNBP. Alasannya PNBP.
Kepada siapa nih pembayar nih Pak? Ke PT Agro. PT Agro? Ya, melalui Pak Ginting gitu. Pembayaran apa itu Pak? Enggak, itu retribusi menurut mereka, retribusi dan biaya dipisahkan pada PNBP-nya sendiri dan biaya administrasi untuk kepengurusan ke kementerian. Sebesar berapa Pak untuk satu kali transaksionalnya? Kalau ada 1 juta, ada 1 juta, 1 juta lebih kayak gitulah. Pokoknya berapa kali menurut Pak Wandi sendiri, ketika kita melihat bahwa kasus ini terjadi seakan-akan pembayaran yang legal. Ini pembayaran ini menurut Pak Wandi sendiri ini legal? Ya ilegal lah, pungli lah. Ilegal, pungli. Tidak ada dalam aturan dalam hal ini. Jadi menurut Pak Wandi juga belum ada menentukan berapa bayar itu. Seperti ini contohnya gitu kan. Nah, ini ada PNPB-nya gitu. Dibayar PNPBP gitu kan. Nah, aturan ini belum jelas, tiba-tiba pihak perusahaan menerima. Jadi terkait adanya kasus ini berarti Pak Ginting ya? Pak Ginting. Selaku apa beliau itu? Beliau adalah pada saat itu orang yang bekerja di perusahaan itu. Berarti menurut kuasa hukum ini juga patut untuk... Ya patutlah. Kalau ini misalnya kembali ke pihak kerja ada temuan apa indikasi? Iya, dijadikan tersangka seperti itu, seperti Bapak. Oke, selain itu Pak, kita sudah tadi paparkan terkait masalah yang layak untuk ditetapkan kembali sebagai tersangka Rama Gimilang, Ramadan Gilang gitu. Rama Jaka, sini Pak Ginting juga. Pak Ginting. Terus selain itu orang-orang yang menikmati itu kan yang patut diduga orang-orang yang telah menikmati yang dianggap oleh penyidik bahwa itu tidak ada izin, tidak boleh begitu. Nah, ketika Bapak melihat dalam sudut kacamata sebagai advokasi kuasa hukum daripada Depri Andi ini alias Kudep ini, melihat ada apa gitu loh, kenapa berapa orang ini tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ini menurut Pak Wandi sendiri seperti apa ini kasusnya? Yang jelas dalam hal ini pihak kepolisian tebang pilih, khususnya dalam penyidikan dalam hal ini. Anehnya dalam hal ini waktu penangkapan ada 3 orang yang dihadirkan di dalam saksi cuma 1 orang. Nah, saksi kepolisian penangkapan dalam hal ini tidak seolah-olah menutupi semua kejadian, tidak kejahatan yang terjadi, menutupi seolah-olah kenapa cuma 2 orang yang jadi tersangka ini. Banyak hal-hal yang janggal dalam penetapan suatu tersangka, dalam menyelidiki suatu perkara ini, gitu kan. Yang hanya seolah hanya menumbalkan 2 orang ini. Ada apa dengan pihak kepolisian dalam hal ini? Bahkan dalam hal ini sebelum kejadian mereka ini sudah ada suatu perbuatan hukum yang terjadi dilaksanakan oleh mereka, tiba-tiba sudah masuk ke Polres, menghilang begitu saja, gitu. Dan itu diterangkan oleh klien saya, Solar Depri pada saat itu. Ada videonya penegak hukum melakukan itu, tiba-tiba hilang. Tidak ada tersangkanya, tidak ada barang buktinya, bahkan hilang semuanya. Padahal di dalam yuridik yang sama perbuatan hukum dilakukan, bahkan sudah ditemukan itu tipe A. Baik Pak, sekarang Pak Wandi sendiri melihat secara kacamata hukum berindikasi kuat bahwa ini Polres, ada apa dengan Polres? Ada apa dengan terkait dengan kaitan masalah ini? Nah, upaya-upaya yang akan Pak Wandi lakukan terkait ini apa? Saya berharap dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh jaksa di muda persidangan, saya berharap pihak kehakim memberikan rekomendasi agar supaya dilakukan penyelidikan orang dalam hal ini, dilakukan penambahan terhadap tersangka dalam perkara biar adil dalam ini. Jangan cuma 2 orang jadi korban dalam perkara ini. Ini Pak, dalam kacamata hukum yang berwenang untuk melakukan penambahan tersangka ini siapa sebetulnya? Atas rekomendasi dari kehakiman dan dikuatkan oleh jaksa, kembalikan ke petunjuk untuk dimintakan lagi penambahan itu adalah pihak kepolisian. Tapi kalau pihak kepolisian tidak jujur, tidak terang benderang dalam perkara ini, artinya dalam tanda kutip dalam hal ini, kurasa maka hukum tidak akan bertegak lurus dalam hal ini. Jika nantinya Pak, walaupun sudah ada petunjuk dari pihak kehakiman maupun juga dari pihak jaksa penuntut, Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Belitung, namun dari pihak Polres juga tidak mengindahkan perihal ini, ini langkah akhirnya apa deh Pak? Ada upaya-upaya hukum yang akan saya laksanakan bersama klien nanti seperti apa, yaitu kita akan melapor ke Dispropam dalam hal ini, kalau nggak di sini maupun ke Polda dan ke Mabes Polri.
Mabes Polri. agar Seperti perkara itu. ini bisa diselidiki dengan jelas keterlibatan para anggota dalam hal ini. Gitu. Seperti itu, Pak ya? Ya, artinya jangan kita membiarkan suatu dari kejahatan yang di dalam tubuh itu sendiri adalah banyak bobroknya gitu. Seperti itu, Pak ya? Ya. Nah, setidaknya Pak, ketika sidang-sidang bergulir nih, tentunya dari pihak Polres sendiri dihadirkan sebagai saksi. Ya, semuanya Nah, biar menjadi terang menerang suatu perbuatan hukum. Apakah sudah dihadirkan pihak Baru Polres? satu orang penangkapan dalam hal ini. Baru. Satu. Menurut pengakuan saksi dari pihak Polresnya seperti apa? Ada 4 orang di situ. 3 orang yang turun dan 1 orang dalam mobil dalam hal ini. Seperti itu, Pak ya? Yang baru dihadirkan cuma 1. Dan sini pun saksi kepolisian yang dihadirkan seolah-olah menutupi semua kejadian yang dalam hal itu. Seolah tidak tahu, padahal ini kejadian sudah bergulirnya kegiatan itu sudah 1 tahun lebih gitu. Seperti itu, Pak ya? Ya. Jadi kembali lagi untuk statement closing, ini harapan Bapak terakhir seperti apa, Pak? Harapan. Saya berharap pihak Kapolres tegak lurus dalam menegakkan suatu keadilan. Jangan memandang ada apa dan siapa kok. Jadi nggak ada urusan dalamnya. Agar supaya pihak kepolisian dianggap benar-benar membantu rakyat, membantu masyarakat dalam tanda kutip, membantu negara dalam menegakkan hukum itu selurus-lurus. Seperti itu, Pak Jangan ya? ada tebang pilih dalam hal ini. Siapapun orangnya, kalau benar-benar polisi mau dianggap kredibilitasnya tinggi dalam hal ini, kita sudah tahu sangat disayangkan kalau dalam penerapan hukumnya seperti ini. Bagaimana kredibilitas polisi makin menaik? Kita tahu menjadi sorotan pihak polisi. Betul. Nah, inilah contoh. Kalau ini dibiarkan di negara kita, hal-hal yang seperti ini, bagaimana menegakkan perkara yang lain? Gitu. Alangkah bobroknya. Bagaimana kita harus memperbaiki? Bagaimana masyarakat harus mempercayai kepolisian apabila sistem penegakan seperti ada tebang pilih? Gitu. Seperti itu, Pak ya? Ya. Oke, sekali lagi kami tegaskan, Pak, ketika kita ketahui bersama sekarang bahwasanya petunjuk dari pihak pengadilan negeri maupun dari pihak kejaksaan sudah jelas Ya. bahwa diduga kuat mereka ini layak, berapa orang ini layak untuk menjadi Ya. tersangka. Sekali lagi kami tegaskan, ketika juga tersangka tidak bertambah, seperti apa, Pak? Kami tetap melakukan upaya hukum. Upaya hukum, seperti Pak, ya? apa atas petunjuk nanti kita bergulir, kita ikuti proses hukum ini sampai di mana saya berharap ada keadilan yang terdapat oleh kedua klien saya, yaitu Devi dengan Leo Sulfardi. Keterlibatan Leo ini dalam hal ini apa, Pak? Kalau Leo dia hanya mengangkut barang, Sopir. sopir gitu kan. Mungkin juga dijadikan tersangka, Pak ya? Ya, jadikan sangka. Oke, baik. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, demikian konfirmasi kami di ruang studio Belitung Televisi pada pagi hari ini. Tentunya dari kuasa hukum kasus yang dugaan perambahan hutan atas terdakwa Depriandi alias Kudep dan Leo Sumana alias Leo dapat diselesaikan sebagaimana ketentuan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Saya Farudin Victory, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.